Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ini adalah pertemuan pertama kita, mata kuliah pengelolaan proyek sistem informasi. Materi pertama ini kita akan bahas mengenai pengenalan proyek manajemen. Jadi mata kuliah kita pengelolaan proyek sistem informasi. Saya menggunakan buku IT Project Management edisi ke-8 yang ditulis oleh Katie Swalby. Ini akan membahas untuk selanjutnya kita akan menggunakan buku ini untuk materi perkuliahan kita. Tujuan pembelajarannya memahami pertumbuhan project management yang lebih baik, terutama dalam bidang IT. Kemudian nanti teman-teman diharapkan bisa menjelaskan apa itu project, kemudian memberikan contoh dari project IT, kemudian macam-macam atribut dari project, dan kemudian bisa mendeskripsikan ada triple constraint dari project management. Kemudian bisa mendeskripsikan project management dan mendiskusikan elemen kunci dari project management framework. Kemudian yang di dalamnya ada juga project stakeholder, kemudian ada project management audit area, alat-alat dan teknik-teknik yang biasa digunakan. Kemudian nanti akan ada cerita tentang proyek-proyek yang sukses. Kemudian tujuan pembelajaran selanjutnya bisa mendiskusikan hubungan antara proyek, program, dan portofolio manajemen dan kontribusinya masing-masing di dalam suksesnya sebuah sebuah perusahaan besar ya. Kemudian selanjutnya memahami peran dari project managers dengan mendeskripsikan apa yang mereka lakukan, kemudian skill-skill apa yang mereka butuhkan, kemudian karir opportunity-nya atau kesempatan dalam berkarir di dunia IT project manager. Kemudian bisa mendeskripsikan project management profesi. Jadi project manager itu adalah profesi ya, meliputi sejarahnya, kemudian peran profesional organisasinya. Seperti sekarang yang terbesar di dunia adalah PMI, yaitu Project Management Institute. Kemudian pentingnya sertifikasi dan etik di dalam meningkatkan dan advancement bagaimana sekarang software tentang project management itu semakin advance. Oke, kemudian ini mini organization today, banyak organisasi yang hari ini sudah memperbaharui ya, memiliki invest project yang baru atau yang diperbaharui secara dunia. Itu tahun 2013 2014 ya, spendingnya 3,8 triliun US dollar, kemudian meningkat 3,2% dari tahun sebelumnya. Kemudian PMI Project Management Institute mengestimasikan permintaan sebanyak 15,7 juta project management jobs, pekerjaan yang berkaitan dengan project management dari tahun 2010 sampai ke 2020, dengan 6,2 juta pekerjaan itu hanya di Amerika Serikat saja. Kemudian ini statistik lainnya, ini salary-nya 108.000 per tahun US dollar ya, dalam US dollar di secara rata-rata di Amerika. Kemudian 134.658 US dollar di Australia, dan yang terendah di Mesir itu sekitar 24.000 per tahunnya. Kemudian top skills yang paling banyak dicari oleh para pencari kerja, yaitu untuk mahasiswa yang baru lulus kuliah, yang ini skill-skillnya yang berhubungan relate to project management seperti teamwork, kemudian decision making, pengambilan keputusan, problem solving, pemecahan masalah, dan verbal communication. Jadi bisa ngomong dengan baik, mampu berkomunikasi dengan baik, itu termasuk yang dicari sebagai project manager. Kemudian organisasi menghabiskan kurang lebih 109 juta setiap 1 triliun yang dikeluarkan dalam sebuah proyek berdasarkan rilis dari PMI dan Pulse of the Probation Report, laporan dari PMI Project Management Institute. Kemudian motivasi kita untuk mempelajari IT Project Management, IT Project mempunyai track record yang jelek, seperti yang dijelaskan, nanti akan dijelaskan di What Went Wrong. Kemudian tahun 95 ada group study yang namanya Chaos. Itu menemukan bahwa hanya 16,2 dari IT project yang sukses
memenuhi ruang lingkupnya, scope itu ruang lingkup, time, waktu, dan cost. Jadi ini nanti kita akan bahas khusus tentang triple constraint ini, scope, ruang lingkup, time, waktu, cost, biaya. Jadi masing-masing ini kita harus punya goalnya, punya tujuannya. Jadi contohnya kalau kita mau bikin sesuatu, kita harus tahu kita mau bikin apa. Itu yang disebut dengan ruang lingkup. Kemudian berapa lama kita punya waktu. Karena berapa lama ini, time ini berkaitan juga dengan berapa banyak biaya yang akan dikeluarkan. Semakin lama, maka biaya operasionalnya akan semakin tinggi. Dan over 31%, lebih dari 31% dari IT project itu di cancel, dibatalkan sebelum selesai. A PricewaterhouseCoopers study menemukan bahwa secara keseluruhan setengah dari semua proyek tadi yang gagal tadi, hanya 2,5% dari korporasi yang consistently meet their target or for scope. Jadi perusahaan-perusahaan besar tadi itu, corporate tadi itu yang kemudian ruang lingkup pekerjaannya itu terpenuhi, waktunya terpenuhi, dan biayanya terpenuhi, itu hanya 2,5% saja. Ini sangat kecil sekali, sehingga memang sangat penting untuk mempelajari project management. Kemudian keuntungan menggunakan project management formal, satu, kita akan lebih lebih baik dalam mengontrol apa saja seperti keuangan, physical, dan human resource. Kemudian kita bisa improve customer relation, kemudian shorter development time, waktu pengembangannya lebih pendek, kemudian biayanya jauh lebih rendah, kemudian kualitasnya meningkat, kemudian reliability-nya atau reliability itu kehandalannya semakin meningkat. Kemudian profit margin otomatis akan meningkat, margin keuntungannya akan meningkat, kemudian produktivitasnya akan juga meningkat, improve, menjadi lebih baik. Kemudian better internal coordination, koordinasi internalnya semakin baik. Kemudian higher worker moral dari pekerja kita akan menjadi semakin lebih baik, lebih tinggi. Apa itu project? Nah, ini kembali ini pokok utama kita pembahasan pertemuan pertama ini. Apa itu project? Project itu adalah usaha sungguh-sungguh yang sifatnya temporer, atau sifatnya temporer itu artinya ada batas waktu, kemudian temporer itu sifatnya sementara, temporer itu sifatnya juga kita terikat dengan satu kondisi, ya. Jadi tindakan yang sungguh-sungguh yang diambil yang sifatnya tadi itu sementara untuk untuk membuat produk yang sifatnya unik. Jadi sifat dari project itu satu, temporer, kemudian dia akan menciptakan produk yang sifatnya unik. Unik itu artinya tidak sama dengan yang lainnya. Mungkin produknya sejenis, tapi dia bisa jadi secara produk berbeda. Contohnya kita makan di Samarinda ini ada namanya roti gembong. Roti gembong itu ada yang biasa, yang tanpa isi, kemudian ada juga yang dikasih topping tertentu. Nah, ada yang dikasih khasnya Samarinda, yaitu orang Samarinda suka makan durian. Nah, duriannya itu adalah uniqueness dari sebuah produk. Walaupun produknya sama, tapi ada uniquenessnya masing-masing dari produk. Kemudian hasilnya itu produknya bukan hanya sifatnya barang, tapi juga jasa atau hasil pekerjaan. Ini berdasarkan Project Management Body of Knowledge, ya, edisi kelima tahun 2013. Kemudian operation is work done to sustain the business. Jadi apa yang dikerjakan itu mendukung operasi kita untuk menjamin bahwa bisnis dari sebuah usaha itu sifatnya sustain atau berkelanjutan. Kemudian project berakhir ketika si project itu tadi sudah memenuhi objektifnya atau tujuannya. Kalau tujuannya sudah terpenuhi atau tercapai, dia sudah have been reached or project has been terminated. Jadi ketika tujuannya tadi telah tercapai, ya, atau project tadi kemudian dihentikan atau terminated. Kemudian project can be large or small. Jadi project itu boleh gede, boleh kecil, dan dia mengambil waktu bisa short or long time to complete. Jadi ada project itu yang bisa dikerjakan 1 tahun, ada yang bisa dikerjakan sekian tahun. Ada yang project sifatnya multi year. Contohnya pembangunan bandara. Tidak ada satupun bandara di dunia ini yang dibangun dalam 1 tahun. Pasti lebih dari 1 tahun.
Contoh-contoh IT project, a team of student create a smartphone. Jadi ini contohnya smartphone application. Jadi ada project pengembangan aplikasi untuk smartphone. Kemudian perusahaan menjual mobil yang bisa mengendarai sendiri atau tanpa supir, mobil tanpa supir. Kemudian pemerintah mengembangkan sistem untuk men-track siapa saja anak-anak yang sudah diimunisasi. Kemudian Bank Dunia membutuhkan finansial institusi lainnya, institusi keuangan lainnya, dan untuk mengkonsolidasikan sistem dan prosedur. Ini contoh-contoh dari IT project. Kemudian top strategic teknologi untuk tahun 2012 berdasarkan penilaian dari Gartner. Satu, computing everywhere, bisa komputasi dari mana saja. Kemudian Internet of Things, kemudian 3D printing, kemudian advanced, pervasive, dan invisible analytic. Jadi analitik yang sifatnya lanjut ya. Kemudian ini ada snapshot dari beberapa media, ada unproductive app yang aplikasi yang tidak produktif. Gartner memprediksi bahwa 2014 kemarin sudah there would be more than 70 billion, ada 70 billion ya, miliar mobile application yang di-download setiap tahunnya, tapi hampir banyak yang sifatnya double. Contohnya kita download di handphone ya, seperti saya pakai iPhone, saya di situ ada Messenger, macam-macam messengernya, ada iMessage, ada WA, ada Line, ada yang lain-lain, sifatnya double. Berarti mana yang lebih prefer kita menggunakan yang mana? Nah, Facebook is by far, Facebook sejauh ini adalah aplikasi yang paling banyak di-download, dan dia adalah kategori yang paling populer untuk aplikasi yang akan melanjutkan untuk memainkan game. Nah, tantangannya adalah mengembangkan aplikasi yang sangat bermanfaat dan membuat para pekerjanya fokus di dalamnya, alih-alih untuk distracting option available. Jadi ini tantangannya ke depan. Kemudian atribut dari project. Sebuah project itu pasti punya atribut. Contohnya atribut ini kalau umpamanya kita manusia, saya sebagai dosen di STEMIK Widya Cipta Dharma, atribut saya pasti punya nomor induk dosen ya, nomor induk dosen. Kemudian saya punya mata kuliah yang diampu, saya punya siswa siapa saja mahasiswa yang saya ampu untuk kelas-kelas saya, dan sebagainya. Nah, sebuah proyek juga seperti itu, juga punya atribut. Atributnya sebuah proyek harus mempunyai tujuan yang sifatnya unik. Kemudian dia harus temporer, jadi batas waktunya harus jelas. Temporer, jadi harus selesai kapan, itu harus clear. Kemudian dia dikembangkan menggunakan elaborasi yang sifatnya progresif, tidak bisa berkembang berjalan sendiri. Kemudian require resources, membutuhkan resource yang banyak, kemudian lebih sering dari area-area yang sifatnya bermacam-macam, dari bidang 1, bidang 2, bidang seterusnya, kemudian dari ranah lainnya lagi. Kemudian harus punya customer atau sponsor utama. Jadi project sponsor ini biasanya menyediakan arahan dia mau kemana sistemnya, kemudian otomatis dia juga akan membiayai dari project tersebut. Dan biasanya dia melibatkan ketidakpastian, karena project itu ada juga yang tidak berhasil, jadi tidak semua project itu berhasil. Kemudian project dan program manager. Jadi apa bedanya project dan program manager? Project manager bekerja dengan project sponsor, jadi dia langsung berhubungan dengan sponsornya. Contohnya kalau project manager nanti langsung ketemu dengan direktur dari sebuah perusahaan, kemudian dia juga nanti bertemu dengan tim projectnya dan orang-orang lain yang terlibat di dalam sebuah project untuk memenuhi target dari project yang dikerjakan. Kemudian program adalah sekumpulan dari project-project yang diatur, yang sifatnya saling berhubungan di dalam yang dikoordinasikan dengan cara untuk mendapatkan keuntungan, dan kita bisa mengontrol tidak hanya tersedia dari managing them secara individually. Jadi maksudnya begini, bahwa project itu bisa sifatnya sendiri-sendiri, berdiri sendiri-sendiri, tapi kalau project manajemen project-project itu digabungin, itu dijadikan satu program. Contohnya saya punya program di dalam pekerjaan saya,
saya punya program untuk peningkatan ekosistem TIK Kota Samarinda. Nah, di bawahnya supaya saya bisa membreakdown pekerjaan program tadi itu, saya membuat kegiatan namanya Samarinda Hackathon. Kemudian saya bikin pengembangan aplikasi A, B, C. Kemudian nanti di assembling ujungnya adalah involvement atau keterlibatan dari semua pengampu kebijakan di dalam satu ekosistem TIK di Kota Samarinda. Nah, ini contoh dari sebuah program manager oversee program. Jadi seorang program manager di atasnya project manager, dia bisa melihat program secara keseluruhan. Often act, jadi kadang dia juga bisa bertindak sebagai bos dari project manager. Jadi kalau ditanya mana yang lebih tinggi, program manager atau project manager, lebih tinggi program manager. Nah, ini adalah yang akan kita bahas sampai nanti di akhir pertemuan. Jadi ada triple constraint of project management. Jadi kita akan selalu, kalau kita bicara tentang successful project atau suksesnya sebuah project management, itu dia harus memenuhi 3 tujuan seperti scope goal, tujuan dari ruang lingkupnya. Kita harus tahu kita mau bikin apa. Contohnya kita mau bikin jalan antara sekolah A sama jalan utama. Nah, jarak dari rumah sekolah A ke jalan besarnya, jalan utamanya itu sekitar 100 meter. Nah, otomatis skopnya, ruang lingkupnya adalah bagaimana kita membangun jalan sepanjang 100 meter. Nah, nanti akan di breakdown. Untuk 100 meter itu kita akan melihat tanahnya dimiliki siapa. Apakah tanahnya sudah dibebaskan atau tanahnya belum dibebaskan. Nah, itu bagian dari proyeknya. Tapi ruang lingkupnya adalah bahwa kita akan membangun jalan sepanjang 100 meter untuk ruas antara jalan raya ke sekolah. Nah, itu ruang lingkup. Kemudian biayanya. Nah, nanti akan sangat tergantung dengan ruang lingkupnya. Kalau tadi perlu pembebasan lahan, kemudian nanti material yang akan dipilih apakah mau dipakai batako ataukah mau dicor ataukah mau aspal. Nah, itu akan mempengaruhi berapa biaya yang akan digunakan. Nah, kemudian kalau biayanya sudah ditentukan, kita akan bicara waktu, berapa banyak sih orang yang dibutuhkan untuk mengerjakan ini. Nah, nanti akan dihitung lagi. Kalau seandainya anggarannya gede, kemudian waktunya cukup, nah kemudian angkanya pasti tidak akan bertambah, kurang lebih segitu. Tapi kalau ada permintaan, kalau bisa waktunya tidak lebih dari 3 bulan, nah otomatis kita akan ada overtime, kemudian kita ada pekerjaan tambahan. Nah, itu kita harus menambah orang. Nah, pada saat penambahan orang itu karena keterbatasan waktu tadi, maka akan menambah biayanya. Jadi triple constraint ini akan saling berhubungan. Jadi kita harus melihat triple constraint ini sebagai satu kesatuan, bukan hanya satu-satu. Apa itu ruang lingkup saja, apa itu cost goal aja, apa itu time goal aja. Mungkin ini dulu nanti teman-teman bisa pahami ya sebelum kita masuk ke materi yang lainnya. Saya bikin materi ini sampai di sesi 1. Nanti akan saya lanjutkan lagi di sesi berikutnya. Setelah ini teman-teman silahkan isi kuisnya, kemudian nanti saya akan evaluasi bagaimana pemahaman teman-teman tentang perkuliahan ini. Karena saya tidak bikin materi ini dalam versi bahasa Indonesia, saya bikin tetap sesuai aslinya karena saya download ini dari dari internet, dari kampus di luar sana yang sudah diajarkan, dan saya hanya mengadopsi materi ajarnya. Jadi saya tidak punya kewenangan untuk merubah apapun dari isi materi ini. Mungkin demikian, terima kasih. Nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya. Terima kasih.